Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, pada pelajaran sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu apa yang akan kita bahas pada pembelajaran fikih hari ini? Ya, ada yang tahu? Ya, benar sekali, itu ada, kita akan membahas tentang khitan. Ada yang tahu khitan itu apa? Nah, khitan itu adalah artinya sunat, atau bahasa Banjarnya yang sering kita sebut yaitu busunat. Nah, itu yang artinya khitan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, ke pembahasan yang pertama, pengertian khitan. Apa sih khitan itu? Khitan menurut bahasa adalah memotong. Menurut istilah, khitan memotong kulup yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, jadi itu apa sih tujuan kita khitan itu? Yaitu untuk bersih dan suci dari najis. Bukannya kita sembarang potong atau boleh memotong yang mana saja, hanya di ujungnya, di ujung yang menutupi kemaluan laki-laki. Nah, sejarah khitan berpangkal dari milah atau ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan dilakukan Nabi Ibrahim saat berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Nah, itu tradisi di zaman Arab. Jadi sebelum ada pisau, memotong ataupun berkhitan itu menggunakan kapak. Jadi sekali tebas langsung putus. Nah, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, setelah itu sejarah khitan. Apa sih khitan? Kenapa sih jadi ada khitan itu? Nah, pastikan itu selalu berbenak ataupun selalu terngiang-ngiang di pikiran anak-anak. Kenapa sih khitan itu ada? Nah, dalam sejarah singkatnya, khitan adalah sebagai syariat agama Islam yang berpangkal dari milah atau ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak, dan Nabi Adam alaihissalam serta Siti Hawa telah dikhitan ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi khitan ini sudah ada saat Nabi Adam turun ke bumi. Nah, dan Siti Hawa. Nah, jadi khitan itu bukan hanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, namun dari Nabi Adam turun sampai ke kita saat ini, dan menjadi ajaran agama yang dilakukan wajib bagi kaum laki-laki. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 125. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran surah An-Nisa ayat 125. Nah, jadi itu kembali ke pembahasan di awal. Jadi khitan itu adalah memotong kulup yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Nah, jadi itu pentingnya kita berkhitan. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, itu tadi tujuan khitan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Oh ya, kalau tidak ada Bapak yang ingin bertanya ya.
Ya, menurut Ade, apa sih kenapa kita harus berkhitan? Iya, benar sekali itu. Karena agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Iya, benar sekali. Pertama kali khitan diturunkan ke pertama kali orang yang dikhitan adalah, iya benar sekali, Nabi Adam alaihissalam itu ketika diciptakan sudah dikhitan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Nah, itu. Nah, di sini ada juga hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, karena itu tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluanku. Hadis riwayat Al-Tabrani. Nah, itu perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kesimpulannya menurut bahasa adalah memotong, sedangkan menurut istilah khitan adalah membuka atau memotong kulit atau khuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam sejarah singkatnya, khitan adalah syariat agama yang berpangkal dari milah atau ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak, dan Nabi Adam alaihissalam serta Siti Hawa telah dikhitan ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran pada hari ini. Dan tujuan mengapa sih kita harus belajar tentang khitan ini? Nah, tujuan pembelajarannya adalah supaya kita tahu apa sih itu pengertian khitan, sejarah khitan. Nah, itu. Jadi kita harus tahu sejarah-sejarahnya, bukannya kita asal berkhitan dan kita tidak tahu asal usulnya. Nah, jadi semoga pembelajaran pada hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk anak-anak semua. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di keesokan harinya anak-anak. Terima kasih banyak.